Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Agustina Friskada Manik. Sekarang kita akan membahas materi mengenai Virtual Private Server atau VPS dalam pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12. Apa itu VPS? VPS atau Virtual Private Server merupakan sebuah server fisik yang di dalamnya terdapat beberapa virtual server. Jadi, dalam masing-masing virtual server tersebut dapat dilakukan manajemen tersendiri. Misalnya, diinstalnya OS tersendiri. Secara garis besar, Virtual Private Server hampir mirip dengan share hosting, namun memiliki resource yang lebih besar dan virtualisasi pada setiap server. Dengan virtualisasi tersebut, memungkinkan kita untuk menginstal OS dan software tambahan sesuai kebutuhan. Virtual Private Server menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi hardware server fisik menjadi beberapa server virtual yang dihosting di dalam hardware fisik yang sama. Berikut adalah gambar ilustrasi Virtual Private Server. Perbedaan sistem administrator dulu dan sekarang. Dulu, sistem administrator pada umumnya hanya memiliki satu server fisik dan hanya digunakan untuk satu tujuan saja. Misalnya, hanya untuk server web saja. Sedangkan sekarang, dengan menggunakan virtualisasi, maka akan mendapatkan kemudahan untuk menempatkan beberapa server pada satu server fisik. Setiap server dapat memiliki berfungsi tersendiri dan sistem operasi yang digunakan dapat berbeda satu sama lain. Meskipun tidak murni menggunakan satu server secara fisik, tetapi Virtual Private Server bekerja layaknya sebuah server yang berdiri sendiri. Dalam sebuah Virtual Private Server memiliki sistem operasi tersendiri dengan proses, user, files, dan menyediakan full root access pada tiap sistemnya. Selain itu, Virtual Private Server juga memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal skalabilitas dari daya proses atau processing power, RAM, dan disk space dengan biaya yang lebih rendah daripada menggunakan server fisik. Setiap VPS juga mempunyai alamat IP, port number, tables, filtering, dan routing rules sendiri. Setiap VPS dapat dihapus, di-add, dimodify file apa saja, termasuk file yang ada di dalam folder root, dan install software aplikasi apapun atau konfigurasi root application software-nya. Setiap Virtual Private Server dapat menjalankan sistem operasi secara full access dan dapat melakukan rebooting secara terpisah walaupun dipasang di komputer yang sama dengan virtual machine lain. Setiap virtual machine memiliki fungsi yang sama dengan komputer yang sesungguhnya, sehingga privasi setiap pengguna tetap terjaga. Berikut adalah gambar ilustrasi penggunaan Virtual Private Server. Nah, sekarang bagaimana prinsip dan cara kerja Virtual Private Server? Alur kerja VPS dimulai dari sebuah server fisik berupa komputer. Server fisik ini adalah tempat di mana seluruh pengguna menyimpan file dan database yang dibutuhkan untuk sebuah website. Browser yang digunakan oleh pelanggan akan mengirimkan request kepada server. Kemudian, server menjawab dengan mentransfer file yang diinginkan kepada pelanggan melalui internet. Nah, proses menerima dan mengirimkan kembali tersebut merupakan tugas dari Virtual Private Server. Lalu, respon dari Virtual Private Server berkaitan langsung dengan server fisik dan memberikan file yang diminta tersebut melalui jaringan komputer. Sebuah Virtual Private Server bisa saja memiliki alamat IP yang berbeda dengan Virtual Private Server lainnya, padahal ditempatkan pada server fisik yang sama. Pada gambar berikut ini, digambarkan bahwa bandwidth, prosesor, memori, dan disk space pada share server digunakan secara bersama oleh beberapa pengguna. Sedangkan pada Virtual Private Server,
Masing-masing pengguna berbagi satu server fisik yang sama, namun memiliki bagian tersendiri, sehingga kinerja dari masing-masing pengguna tidak akan dipengaruhi oleh virtual private server. Nah, sekian dari saya. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, cek Google dan konten-konten YouTube para ahlinya.